Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Satpol PP memiliki peran penting dalam hal mengawal pelaksanaan perwali. Selain itu, beberapa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Satpol PP juga lumayan berat. Nah, untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita ke Satpol PP Kota Makassar, Bapak Iksan NS Esos FM. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Ipung. Iya. Bang, 2 hari yang lalu, tepatnya pekan yang lalu, Pemkot menggelar event nasional yang berskala internasional kayaknya nih F8. Nah, saya yakin ini event mungkin tidak bisa terlaksana dengan lancar tanpa ada peran penting teman-teman Satpol di dalamnya. Nah, seperti apa sih tugas-tugas Satpol pada saat itu, Pak? Ya, baik, terima kasih Bang Ipung. Dapat kami jelaskan terkait dengan penyelenggaraan F8 ini. Ini adalah event internasional, bertaraf internasional. Terkait dengan peran Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan F8 ini, tentu kami punya tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar area lokasi pelaksanaan penyelenggaraan event yang bertaraf internasional ini. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini atau event ini berjalan dengan sangat baik, lancar, keamanan ketertiban berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Dalam hal tugas Satpol PP untuk menjaga keamanan ini, kami di backup oleh unsur TNI Polri. Dapat kami jelaskan bahwa anggota yang kami terjunkan untuk mengamankan event F8 ini khusus untuk Satpol PP sejumlah 200 orang. 200 orang. Iya, backup dari TNI Polri itu 130 orang. Saya yakin dengan adanya event selama 5 hari ini Pak Kasat ya. Saya yakin Pak Kasat dan anggota-anggotanya ini terkuras sinerginya ya selama 5 hari. Ya, betul. Nah, bagaimana pola pengamanan itu sehingga benar-benar ini event berjalan lancar, tidak ada insiden, tidak ada hal-hal yang terkait tindak pidana yang terjadi di lokasi acara itu seperti apa sih? Selain koordinasi yang intens dengan rekan-rekan dari TNI Polri, kami juga kepada masyarakat kita memberikan pendekatan humanis. Ya, kita memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa event ini untuk masyarakat. Silahkan datang, tapi dengan syarat mari kita sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan event ini. Bukan cuma di pintu masuk, tapi semua booth-booth yang dikunjungi, semua panggung-panggung yang dikunjungi agar masyarakat bisa tertib. Sekali lagi ini untuk masyarakat. Jadi untuk kenyamanan masyarakat juga. Jadi mari kita menjaga event ini agar berjalan dengan tertib dan lancar. Saya tertarik dengan pernyataan yang Pak Kasat bahasakan tadi bahwasanya kita melakukan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif secara otomatis juga bisa menghilangkan image masyarakat terhadap Satpol PP. Kita ketahui kan beberapa tahun yang lalu ya, sebelum zamannya Pak Dani kan, masyarakat umum menganggap wah, lihat Satpol PP ini yang sering kalau dia gertak kita ini pasti dengan suara yang tinggi apa dan sebagainya. Apakah penggunaan pola-pola seperti itu tidak dilakukan lagi, Pak Kasat? Itu yang pertama kami berikan arahan kepada anggota selama kami menjabat. Sejak kami menjabat, yang pertama kami sampaikan kepada anggota bahwa di lapangan kita lebih mengedepankan pendekatan persuasif, pendekatan humanis, ya agar masyarakat bisa turut serta menjaga keamanan ketertiban ini. Satpol PP ini adalah SKPD yang dibentuk untuk menegakkan perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban. Seperti itu, dan perlindungan masyarakat. Jadi bukan lagi saatnya sekarang teman-teman Satpol PP itu menggunakan minta maaf tanda kutip cara-cara yang kurang halus ya Pak Satpol ya. Pak Kasat ya. Yang kami kedepankan itu tadi, kami lebih mengedepankan tindakan-tindakan persuasif. Nah, bagaimana respon masyarakat sendiri dengan adanya perubahan karakter dari Satpol PP ini, Pak? Masyarakat itu sangat merespon itu. Ini bagus. Ini yang seperti ini karena mohon maaf, masyarakat ini kan warga kita sendiri yang saya kira perlu untuk diberikan pencerahan. Barangkali ya memang di lapangan sih kami kadang dihadapkan dengan kondisi-kondisi
yang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi dengan pola-pola pendekatan seperti ini, alhamdulillah beberapa kali kita lakukan penertiban, alhamdulillah masyarakat itu menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Seperti itu. Berarti ini cara yang sangat efektif yang mendekatkan teman-teman Satpol ke masyarakat. Bahwasanya Satpol itu juga bagian dari masyarakat, Pak Iksan ya. Saya yakin usianya F8 ini bukan berarti tugas-tugas Pak Kasat dan anggotanya ini semakin ringan ya. Masih banyak tugas-tugas yang berat di depannya yang perlu kita kawal semaksimal mungkin. Tapi kita tahan dulu Pak Kasat, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Kasat, kita lanjut di perbincangan di segmen pertama tadi. Bahwasanya Satpol PP saat ini tampil dengan wajah yang baru ya Pak Kasat ya. Mengedepankan tindakan persuasif untuk memberi pengertian ke masyarakat yang kemungkinan atau ada indikasi melanggar perwali atau melanggar perda ya. Nah, sudah menjadi rahasia umum Pak Kasat bahwasanya kalau ada penertiban, artinya penertiban kaki lima atau ada hal-hal yang dianggap mengganggu tata kota, ya kan? Ini kan yang jadi sorotan itu lagi-lagi anggota Satpol PP, ya masyarakat itu menganggap wah tanda kutip ya Pak Satpol ini kejam apa dan sebagainya begini. Ini kira-kira masyarakat juga harus tahu sebelum proses itu terjadi kira-kira apa langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah kota itu Pak Kasat? Jadi kami di Satpol PP dalam rangka penegakan, Satpol PP tidak sendiri. Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD terkait. Ya, contoh misalnya pedagang kaki lima. Ya, tentu kami koordinasi dengan pihak kecamatan. Kita koordinasi dengan Pak Camat. Jadi yang pertama Pak Camat memberikan kalau itu sesuatu yang dilanggar oleh pedagang kaki lima. Contoh berjualan di tempat-tempat yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Contoh di pedestrian. Ya, pedestrian sudah dibangun sedemikian bagus oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran belanja daerah APBD, terus ditempati oleh pedagang kaki lima yang mohon maaf, yang notabene menempati yang tidak sesuai dengan aturan. Ini kami tidak serta-merta melakukan penertiban. Jadi tidak langsung begitu dilihat begitu tertibkan. Ada langkah-langkah dilakukan pemerintah sebelumnya apa ya Pak Kasat ya? Jadi dalam ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pihak kecamatan memberikan teguran lisan, menyampaikan, mengingatkan, Pak, Ibu di tempat ini tidak bisa dilakukan aktivitas jualan karena ini mengganggu kenyamanan aktivitas orang lain, terus mengganggu estetika kota. Ini yang kita lakukan. Itu ada tahapannya sampai tahapan terakhir. Bahkan kami dari Satpol PP sendiri, saya menyampaikan kepada teman, jangan dulu kita turun melakukan penertiban dengan pola-pola intinya tegas dan terukur kita laksanakan. Kita tidak menggunakan alat berat. Bahkan kami menawarkan kepada para masyarakat pedagang bahwa kalau sekiranya tempatnya itu biasakan keluhannya masyarakat tidak ada mobil untuk mengangkut barangnya, kita tawarkan Satpol PP siap membantu. Kami punya mobil truk yang bisa membantu masyarakat untuk mengangkut tempatnya ketika itu mau dilakukan penertiban. Ini yang harus dikelirkan di masyarakat, minimal di pemirsa News TV Makassar, bahwasanya sebelum melakukan eksekusi penertiban itu terlebih dahulu sudah dilakukan langkah-langkah persuasif ya Pak. Diingatkan mereka, disurati, dikasih secara lisan juga. Secara lisan 3 kali, tertulis 3 kali. Jadi pada saat deadline sudah berlangsung, si pedagang ini masih menempati tempat yang mestinya tidak diperbolehkan ya. Karena mengganggu keindahan, bisa mengganggu kemacetan, masih dilakukan di tempat itu, otomatis ditertibkan ya Pak Kasat ya. Apa perasaan Bapak dan anggota-anggota Bapak pada saat tidak ada jalan lain dan harus ditertibkan itu pedagang? Ya, itu yang saya katakan. Di satu sisi ini tentu kemanusiaan, tapi di sisi lain kami harap masyarakat juga bisa memahami hal ini. Ya, karena kami itu tadi Satpol PP itu tugasnya menegakkan perda dan perwali, ya, terus menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jadi kita kedepankan itu pola-pola persuasif, humanis, dan alhamdulillah
2 kali kita menertibkan pedagang kaki lima, berkoordinasi dengan pihak kecamatan di Rapocini, di dalam ini persimpangan Jalan Petrani Pelita Raya, dan di samping Monumen Mandala. Alhamdulillah penertiban yang kami laksanakan berjalan tertib. Nah, saya kagum dengan langkah-langkah seperti itu Pak Kasat, karena berdasarkan hasil monitoring kami 2-3 bulan terakhir, ada beberapa penertiban yang tidak menimbulkan insiden ada benturan fisik dengan pedagang apa dan sebagainya, itu semua berjalan lancar. Mungkin tingkat kesadaran pemirsa juga itu sudah tingkat kesadaran masyarakat ini juga sudah semakin baik, bahwasanya apa yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk perwali itu, perda itu substansinya tujuannya untuk mensejahterakan semua masyarakat tanpa terkecuali. Pak Kasat, misalnya ke depan ini kan beberapa insiden di Kota Makassar juga yang sampai sejauh ini jujur itu banyak menyita perhatian masyarakat. Misalnya sekarang kan lagi marak-maraknya busur-busur, perang-perang kelompok apa dan sebagainya. Ini Satpol juga punya kewajiban moral tidak untuk mencegah itu, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Satpol dalam hal ketentraman dan ketertiban, Satpol mempunyai kewenangan di situ. Tapi terkait dengan yang disampaikan tadi, kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi perlu kami sampaikan melalui kesempatan ini bahwa kami membentuk Satuan Polisi Pamung Praja yang bergerak seperti intelijen. Jadi itu tujuannya apa? Agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan Kamtibmas itu, terkait dengan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketika informasi itu sampai ke kami koordinasikan dengan pihak kepolisian. Kami ada grup-grup dengan pihak grup WhatsApp dengan pihak kepolisian dan TNI. Khusus di wilayah Kota Makassar. Jadi Satpol juga tetap memiliki peran penting dalam hal mewujudkan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal mengawal aset-aset pemerintah kota. Salah satu aset yang terpenting di Kota Makassar adalah Pantai Losari. Bagaimana Anda memanage orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, yang mencari hidup di dalamnya, sehingga benar-benar baik pengunjung maupun pedagang yang ada di dalamnya itu bisa benar-benar merasa aman, Pak. Ini kan kita pernah merasakan, bukan kita, saya sendiri pernah merasakan beberapa tahun yang lalu kalau datang ke Losari baru 5 menit duduk cerita ada yang ganggu pengamen dan sebagainya, kurang tertata baik apa dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tahu jelas, pemirsa NST mau tahu jelas seperti apa sih kondisi kekiniannya Losari ini, Pak Kasat. Alhamdulillah, mungkin bagi pemirsa jalan-jalan lagi ke sana bersama dengan teman-teman, yang ingin kami sampaikan bahwa Pantai Losari tidak seperti sebelum-sebelumnya yang notabene dikuasai oleh, mohon maaf, preman segala macam. Karena pola kami selain merekrut teman-teman yang notabene yang perlu hanya sekedar kita berikan pemahaman saja bahwa tempat ini adalah ikon Kota Makassar, ya. Kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam hal ini, unit pelaksana teknis dinas yaitu PT Losari, terkait dengan pengelolaan anjungan Pantai Losari. Kami Satpol PP menjaga keamanan di sekitar wilayah Pantai Losari ini. Kami tempatkan setiap hari 24 jam 30 personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Pantai Losari. Ya, seperti itu. Oh, jadi tetap harus ada koordinasi ya, dengan unit UPTD setempat. Nah, untuk jumlah personil sendiri, Pak, setiap harinya Pak Kasat di Pantai Anjungan itu berapa disiapkan? Di Pantai Losari ini dijaga 24 jam atau cuma 24 jam ya Pak Kasat? Itu 3 peleton. 3 peleton. Berarti 30 orang ya? 30 orang. Iya, 30. Bergantian setiap hari. Itu kan 24 jam. Dan mereka tidak terkonsentrasi di satu titik saja, Pak Kasat? Semua, dari ujung CPI sampai di ujung MGH. Yang masuk area Pantai Anjungan Pantai Losari itu kita tetap mobile anggota di pos-pos yang kita sudah tentukan.
pintu-pintu masuk itu sudah dijaga oleh anggota kami di lapangan. Pantasan saya kemarin mendampingi teman-teman produksi F8 Pak Kasat. Siap. Bilang kali ini yang sangat ada perubahan yang signifikan di Losari ini kan. Teman-teman saya pribadi ke sana berkunjung merasa nyaman ya. Siap. Merasa nyaman karena kita leluasa berdiskusi bercerita dengan teman-teman tanpa ada gangguan ada di pengamen apa dan sebagainya. Padahal walaupun sebenarnya dalam hal tempat wisata itu kan hal yang lumrah. Cuma dikhawatirkan jangan sampai mengganggu kenyamanan orang yang berkunjung di dalamnya. Pak Kasat, anggota Bapak ini punya peran penting dalam hal bagaimana menunjang program pemerintah khususnya dalam hal ketertiban dan keamanan. Tingkat kesejahteraan mereka sendiri Pak Kasat seperti apa sejauh ini? Ya, alhamdulillah untuk anggota kami di Satuan Polisi Pamung Praja ya terkait masalah kesejahteraan kalau mau dikatakan sudah sesuai atau tidak, yang kami ingin sampaikan bahwa anggota kami ya selain daripada gaji pokok yang mereka terima ada insentif ya operasional tunjangan operasional yang mereka terima. Karena seperti yang disampaikan Bang Ipun tadi, tugas Satpol PP ini sangat berat. Sangat berat. Ini wajar lah kalau ada bentuk apresiasi secara finansial dari pemerintah kota terhadap kinerja Pak Kasat dan anggotanya di lapangan. Karena yang berhadapan head to head dengan masyarakat itu adalah teman-teman Satpol. Jadi tidak ada masalah ya soal itu Pak ya. Teman-teman Satpol juga bisa menerima itu ya. Bisa menutupi kebutuhannya selama sebulan ya Pak Satpol. Alhamdulillah selama kami diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk menakodai Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar ini, seperti yang Bang Ibun tadi sampaikan, tugas Satpol PP sangat berat. Tapi alhamdulillah dengan pola-pola koordinasi yang komunikasi yang kami lakukan, baik di internal kami sesama SKPD terkait dengan unsur TNI Polri, kita jalin komunikasi yang baik sehingga tugas-tugas berat ini dapat kita laksanakan dengan baik ya, tentu dengan kondisi-kondisi seperti F8 tentu kita lebih maksimalkan lagi karena pengunjung ini bukan cuma di warga Makassar tapi di luar kota Makassar datang, bahkan dari luar provinsi juga datang. Seperti kita ketahui dari Pulau Jawa ada, dari Sumatera ada, bahkan dari beberapa kedutaan negara sahabat juga hadir dari negara sahabat ada, sehingga kami maksimalkan pengamanan. Itu tadi selain dengan menugaskan anggota yang ada di peleton, kita membentuk tim khusus juga. Ada untuk khusus mengawal tamu-tamu VIP. Ini dari internal Satpol PP sendiri juga Pak? Iya, dari Satpol PP sendiri. Jadi kita ada yang kita tugaskan mengawal tamu-tamu VIP. Kita ada polisi pariwisata kita, ada sejumlah 30 orang. Ini tugasnya untuk memberikan juga sifatnya mempromosikan kepada warga yang tamu-tamu yang datang. Jadi dia sifatnya sebagai kalau saya katakan tidak berlebihan, kalau saya katakan menjadi duta wisata juga di tempat tersebut. Jadi saat ini total berapa jumlah anggota Satpol PP Makassar ini Pak Kasat? Kami non ASN itu berjumlah 702 orang. Non ASN. Tapi kalau misalnya ada kesempatan tetap diprioritaskan untuk menjadi ASN ya. Karena pengabdiannya atau bagaimana? Kami sih berharap seperti itu Bang. Kami berharap seperti itu, bagaimana bisa kedudukan anggota kita ini, kedudukan status kepegawaiannya bisa di-upgrade ya Pak ya. Ya berharap sih mereka bisa ada akses untuk menjadi CPNS. Ya. Tapi dari sisi finansial itu di atas UMR ya pendapatan mereka Pak. Ya, yang non ASN ini alhamdulillah. Belum lagi kalau misalnya ada insentif ya. Kalau misalnya dia ada event-event apa dan sebagainya ya. Selebihnya sudah ASN. 61 itu ASN. Fungsi dan tugas ASN dan non ASN ini ada bedanya tidak Pak? Atau sama semua di lapangan? Artinya begini, tentu beda. Teman-teman yang di non ASN ini kita lebih fokuskan kepada manajerial ya Pak ya. ASN itu manajerial, fungsi administrasi. Ya. Kalau yang non ASN ini kita lebih prioritaskan di lapangan. Di lapangan. Tapi bukan berarti tugas ASN ini non ASN ini tidak kita bekali juga dengan pengetahuan ini administrasi. Tentu juga kita
karena mereka kan akan memberikan laporan-laporan melalui Betul. WhatsApp Android, WhatsApp. Itu kan kita bentuk juga ada humas kita untuk memberikan ilmu-ilmu kehumasan kepada mereka, ilmu-ilmu bagaimana menghadapi masa masyarakat yang maaf, yang kadang kita dihadapkan dengan masyarakat yang mungkin belum memahami bahwa tugas Satpol PP ini sangat berat. Masyarakat sumbu pendek ya. Itu yang saya katakan. Tapi alhamdulillah gitu. pola-pola pendekatan humanis yang kami lakukan ya sangat terasa dampak positifnya. Masyarakat bisa lebih memahami bahwa apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamekasan Praja bukan hanya sekedar menegakkan peraturan daerah dan peraturan wali kota, tapi juga menyelenggarakan tertib dan perlindungan masyarakat. Ya, Pak Kasat, selain support finansial dalam bentuk pendapatan kawan-kawan Satpol setiap bulannya, ada hal yang tidak kalah pentingnya juga. Supportnya misalnya support secara perlengkapan fisiknya mereka dan sebagainya. Mungkin ada skala-skalanya ya. Misalnya emblem, baju dan sebagainya, sepatu dan sebagainya itu per berapa bulan dikasih yang baru lagi Pak Kasat. Jadi begini. Kan secara kalau misalnya anggota Satpol di lapangan ini performance-nya bagus, penampilannya bagus, kan juga bisa membuat mata yang memandang itu menjadi adem ya kan. Wah iya tahu Pak Satpol ini. Artinya secara psikologis bisa mempengaruhi citra Satpol PP di masyarakat, karena setiap hari ini mereka ketemu dengan masyarakat ini Pak Kasat. Kami memang setiap tahun di perencanaan anggaran itu kita mengajukan untuk pengadaan seragam. Dan alhamdulillah tahun ini meskipun tidak mengcover seluruhnya, kami juga sangat memahami. Iya benar. Iya anggaran untuk mengcover seluruh pakaian seragam untuk anggota ini ya kita pahami. Ya. Artinya masih ada tahapannya. Tapi kami berharap semoga anggota ini setiap tahun bisa mendapatkan baju seragam. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, baju seragam yang gagah Pak. Karena anggota ini kan yang warnanya kinclong lapangan, yang notabene ya artinya di bawah terik matahari itu berpengaruh dengan kualitas warna seragam yang dipakai. Yang digunakan. Orang Makassar bilang kadang bajunya sudah belang gitu. Nah, saya salut kalau misalnya Pak Iksan sebagai Kasat Satpol PP Kota Makassar bukan hanya memperhatikan, memonitoring dan mengevaluasi kerja-kerja anggotanya, tapi memperhatikan juga hal-hal seperti ini. Ini menjadi suntikan moral tersendiri untuk anggota supaya lebih giat, sehingga dia lebih giat bekerja di lapangan. Saya ingin bertanya nanti di segmen akhir Pak Iksan tentang apa sih program Satpol PP ke depan setelah F8 ini. Kita bahas seperti apa Pak Iksan menjalin hubungan psikologis dengan anggotanya. Apakah masih pakai sistem rantai komando seperti militer atau bagaimana? Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali di segmen akhir program Potere Spesial Podcast. Pak Kasat, ini kita sudah bahas tadi bagaimana peran penting Satpol PP dalam hal mengawal ketertiban dan keamanan di Kota Makassar. Bagaimana mengawal event aset-aset yang berharga pemerintah Kota Makassar. Nah, sekarang saya mau tahu Pak Kasat, seperti apa sih ini Pak Kasat menjalin hubungan emosional dengan anggota-anggotanya? Apakah masih pakai sistem rantai komando seperti di TNI Polri ini, Pak Kasat? Saya terkait dengan pola-pola yang saya lakukan, pendekatan ke anggota. Saya menggunakan pola kekeluargaan. Ya. Jadi ya dalam hal yang lagi santai kita kadang melakukan pertemuan-pertemuan informal. Nah, itu kalau di dalam di setiap pos itu saya kunjungi, baik di internal di markas komando dalam hal ini di balai kota maupun di tugas luar yang ditugaskan di SKPD dan yang bertugas di lapangan. Nah, di situ saya sempatkan berbincang kepada mereka. Saya berbincang kepada mereka, membahas terkait masalah tugas, dan saya kadang menanyakan bagaimana keadaan keluarga apa segala macam. Pernah tidak jadi teman curhat anggotanya Pak Kasat? Pernah. Nah, ini coba seperti yang saya
rasakan, seperti yang saya alami, dengan pola pendekatan seperti ini, sehingga anggota ini tidak sungkan-sungkan menyampaikan sesuatu hal yang dialami oleh anggota ini, yang notabene selama ini merasa, mohon maaf, artinya mungkin karena sungkan atau bagaimana, segan sama pimpinan. Kalau saya tidak, polanya lain. Saya bilang saya 24 jam bisa diajak koordinasi. Sampaikan apa unek-uneknya, baik itu persoalan tugas kita sebagai penegak perda, penyelenggara Trantibum, dan penyelenggara Linmas. Persoalan keluarga saya kadang tanyakan. Ini yang menyentuh hati mereka, sehingga mereka menganggap bahwa itu yang tadi kita tidak sepertilah gaya-gaya yang hierarki ya, betul. Intinya saya mengajak mereka bahwa saya ini adalah atasan yang mudah diajak kerjasama, mudah diajak diskusi, menyampaikan hal-hal yang sifatnya menyangkut masalah tugas kita, tugas pokok kita, dan menyangkut masalah keluarga mereka juga tidak segan-segan menyampaikan. Saya hakul yakin Pak Kasat kalau mendengar penjelasan Pak Kasat seperti itu pola yang digunakan, saya hakul yakin bahwasanya komunikasi Pak Kasat sebagai pimpinan pimpinan tertinggi di Kesatuan Polisi Pamong Praja itu bisa cair komunikasinya dengan anggota-anggota yang di bawah, sehingga kawan-kawan yang di lapangan itu tidak sulit mencerna arah pemimpinnya ya seperti ini. Kira-kira selama menjadi Kasat Pol ini Pak Kasat, tantangan apa yang paling berat yang Pak Kasat rasakan? Ya, tantangan berat yang kami hadapi ketika kita melaksanakan tugas penertiban misalnya, terus masyarakat yang kita hadapi ini seperti itu tadi. Kurang memahami bahwa Satpol PP ini sebagai penegak peraturan daerah juga sebagai pelindung masyarakat. Nah ini kadang kita dihadapi dengan cacian, bahkan lemparan batu. Itu paling sering pada saat di masa-masa pandemi ya Pak Kasat ya. Di saat operasi rahasia tim mereka ini kan melibatkan Satpol PP juga di dalamnya ya. Banyak terjadi insiden-insiden yang semestinya pemerintah juga tidak mau hal seperti itu terjadi, tapi karena untuk keselamatan kita semua karena masa pandemi ya terpaksa tempat-tempat umum itu beberapa ditutup atau dikurangi aktivitasnya. Ya, betul. Karena saya pada saat itu saya belum menjabat, tapi saya melihat rekan-rekan di anggota di Satpol PP sudah sangat bagus menghadapi masyarakat. Kami masuk justru malah kita berharap bahwa pola-pola pendekatan ini seperti ini kita harus tingkatkan. Lebih mengedepankan sikap humanis. Iya benar. Iya. Yang tindakan preventif itu langkah terakhir. Ya, karena mau tidak mau, ya itu kadang juga mohon maaf, kadang kita dihadapkan oleh kondisi yang memang harus kita melakukan langkah-langkah tegas. Tapi kami sampaikan kepada anggota tegas tapi terukur. Bukan tegas tapi brutal. Yang notabene merugikan masyarakat dan merugikan kita sendiri, merugikan pemerintah kota. Tetap memperhatikan nilai-nilai humanis yang ada di dalamnya. Sifat kita. Iya, betul itu. Alhamdulillah ini yang masyarakat merespon baik.